Pada abad ke-10, dunia masih diliputi kegelapan ketidaktahuan. Penyakit dianggap kutukan dan pengobatan seringkali bergantung pada takhayul. Di tengah situasi itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan, Ibnu Sina, atau di barat dikenal sebagai Avicenna. Ibnu Sina lahir pada 980 di sebuah desa bernama Afsana dekat Bukhara, sekarang bagian dari Uzbekistan. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan yang juga tertarik pada filsafat dan ilmu. Sementara ibunya dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Dari lingkungan keluarga inilah benih-benih kecintaan pada ilmu mulai tumbuh. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia sudah menguasai Al-Quran sepenuhnya. Bukan sekedar hafal, tapi juga mampu menafsirkan makna-maknanya. Ayahnya yang menyadari potensi ini mendatangkan guru-guru terbaik untuk mengajarinya logika, filsafat, matematika, dan ilmu-ilmu lain. Namun keingintahuan Ibnu Sina jauh melampaui apa yang diajarkan gurunya. Ia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang membuat gurunya terdiam. Tidak jarang, ia belajar sendiri dari buku-buku langka yang berhasil ia temukan. Ada sebuah kisah yang terkenal. Ketika ia remaja, ia sangat tertarik pada karya filsuf Yunani, Aristoteles. Ia membaca metafisika berulang-ulang, hingga hampir 40 kali. Namun tetap tidak mengerti maknanya. Frustasi, ia hampir menyerah. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah buku komentar karya Al-Farabi tentang metafisika. Buku itu membuka pemahaman baru baginya. Ia merasa seolah pintu besar terbuka dan dari situ, ia mulai memahami logika dan filsafat secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, Ibnu Sina tidak hanya menjadi seorang filsuf, tetapi juga seorang tabib muda. Pada usia 16 tahun, ia sudah dianggap sebagai seorang dokter yang cakap. Dan yang lebih mengejutkan, ia mampu menyembuhkan penguasa Bukhara dari penyakit yang sulit disembuhkan. Sebagai hadiah, ia diberikan akses penuh ke perpustakaan kerajaan, salah satu perpustakaan paling lengkap pada zamannya. Perpustakaan itu menjadi surga bagi Ibnu Sina. Malam demi malam ia habiskan di sana, mempelajari astronomi, kedokteran, fisika, matematika, hingga musik. Ia menulis catatan-catatan menghubungkan pengetahuan satu dengan yang lain dan perlahan-lahan membangun pandangannya sendiri tentang dunia. Namun, kehidupan Ibnu Sina tidak selalu tenang. Saat usianya menginjak 20-an, dinasti Samaniyah yang berkuasa di Bukhara mulai melemah. Konflik politik dan peperangan membuat kondisi negara kacau. Perpustakaan kerajaan, tempat Ibnu Sina banyak belajar, akhirnya hancur dalam kekacauan itu. Bagi Ibnu Sina itu adalah kehilangan besar, tapi juga menjadi titik balik. Ia mulai berpindah dari satu kota ke kota lain, mencari perlindungan dan sekaligus menyebarkan ilmunya. Di setiap kota yang ia singgahi, Ibnu Sina selalu menyisakan jejak pengetahuan. Ia mengajar, menulis, sekaligus mengobati orang sakit. Dari pengalaman ini, ia semakin yakin bahwa ilmu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menolong sesama. Namun jalan hidupnya tidak mudah. Sebagai seorang ilmuwan yang berani berpikir berbeda, ia seringkali mendapat perlawanan. Gagasannya yang rasional, yang mencoba menjelaskan dunia dengan sebab akibat, dianggap berbahaya bagi sebagian orang. Ia tidak jarang dituduh sesat, bahkan harus bersembunyi untuk menghindari ancaman. Meski begitu, Ibnu Sina tidak berhenti. Justru dalam masa-masa sulit itulah ia menulis karya-karya besarnya. Salah satunya adalah kitab Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga pengalaman praktis dan pengobatan yang ia lakukan sendiri. Ia menjelaskan penyakit, gejala, penyebab, dan cara penyembuhan dengan sistematis. Karyanya begitu lengkap sehingga ratusan tahun kemudian, buku ini masih diajarkan di universitas-universitas Eropa. Bayangkan seorang anak dari Bukhara yang lahir di tengah ketidakpastian politik bisa menghasilkan karya yang mengubah arah sejarah dunia. Setelah runtuhnya dinasti Samaniyah, Ibnu Sina berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain.
Jurjan, Hamadan, hingga Isfahan. Dalam perjalanan itu, ia harus menyesuaikan diri dari penguasa-penguasa yang sering berubah. Kadang ia diangkat menjadi tabib istana, kadang ia dituduh berkhianat. Di kota Hamdan misalnya, Ibnu Sina diangkat sebagai wazir oleh penguasa setempat, tapi tidak lama kemudian intrik politik membuatnya dicurigai. Ia dijebloskan ke dalam penjara. Bayangkan seorang ilmuwan besar dipenjara hanya karena permainan kekuasaan. Namun di balik jeruji besi itu ia tetap menulis. Pena dan pikirannya tidak pernah berhenti. Setelah dibebaskan, ia melanjutkan perjalanannya ke Isfahan, sebuah kota yang lebih stabil. Di sana ia mendapatkan naungan dari penguasa yang menghargai ilmunya. Masa-masa di Isfahan menjadi salah satu periode paling produktif dalam hidupnya. Ia menulis karya-karya besar di berbagai bidang, filsafat, logika, astronomi, matematika, musik, bahkan puisi. Salah satu karyanya yang monumental selain The Canon of Medicine adalah kitab Al-Shifa atau The Book of Healing. Meski namanya kitab penyembuhan, buku ini bukan hanya tentang kedokteran, melainkan sebuah ensiklopedia raksasa yang mencakup filsafat, logika, ilmu alam, hingga matematika. Buku ini menjadi simbol dari pandangan Ibnu Sina bahwa pengetahuan adalah jalan menuju penyembuhan. Bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan pikiran manusia. Namun kehidupan pribadi Ibnu Sina tetap penuh dengan ketidakpastian. Ia seringkali harus bepergian bersama pasukan militer, mengikuti penguasa yang melibatkan dirinya dalam peperangan. Dalam perjalanan yang melelahkan itu, kesehatan Ibnu Sina mulai menurun. Ia menderita gangguan pencernaan kronis yang membuat tubuhnya semakin lemah. Di tengah sakitnya, Ibnu Sina tetap menulis. Ia tahu bahwa waktunya terbatas, tapi justru itu membuatnya semakin bersemangat untuk meninggalkan warisan. Hingga akhirnya pada tahun 1037, di usia 57 tahun, Ibnu Sina wafat di Hamadan. Ia dimakamkan di sana dan makamnya masih bisa dikunjungi hingga sekarang. Apa yang membuat Ibnu Sina begitu istimewa? Pertama, ia berhasil memadukan ilmu-ilmu Yunani, Persia, dan Islam menjadi satu kesatuan yang utuh. Ia bukan sekadar menyalin ilmu, tetapi menyaring, mengembangkan, bahkan menantang gagasan yang ada sebelumnya. Kedua, ia menekankan pentingnya penyebab dan logika dalam ilmu. Baginya, setiap penyakit pasti ada sebabnya, setiap peristiwa alam ada penjelasannya. Pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan metode ilmiah modern. Ketiga, karya-karyanya bertahan begitu lama. The Canon of Medicine menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17, hampir 600 tahun setelah ia wafat. Kisah Ibnu Sina bukan hanya tentang kejeniusannya, tetapi juga tentang keteguhan hati. Ia menghadapi politik yang kacau, penjara, pengasingan, bahkan sakit yang melemahkan tubuhnya. Namun satu hal tidak pernah ia lepaskan, ilmu pengetahuan. Dari seorang anak di Bukhara, ia menjelma menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah. Ia membuktikan bahwa ilmu, bila dijalani dengan ketekunan dan keikhlasan, bisa melampaui batas ruang dan waktu. Lebih dari 1000 tahun sejak ia wafat, nama Ibnu Sina masih disebut. Karyanya masih dipelajari dan inspirasinya masih hidup. Dari kisah Ibnu Sina, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar untuk kepuasan diri, tetapi untuk membawa manfaat bagi manusia. Dan meski zaman berubah, warisan sejati akan tetap abadi, yaitu ilmu dan kebaikan yang ditinggalkan bagi dunia.